Di video kali ini gue bakalan bikin konten ngobrol sans lagi. Dan gue mau ngobrolin lebih dalam soal komunitas. So, check this out. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cool. Saya selamat datang di channel Wave Motovlog bareng gue Adit di sini. Sebelum gue mulai videonya, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini itu isinya tentang riding vlog, test ride, dan juga review motor-motor dengan modifikasi Thailand style. So, buat kalian yang suka dengan hal-hal yang berbau motai, nggak usah ragu, langsung aja klik tombol subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Wave Motovlog tentunya. Oh ya, by the way nih ya, gue lagi ada di sebuah cafe namanya Dapur Hazy. Kalian bisa follow IG-nya di sini. Ntar gue kasih linknya di deskripsi. Buat kafenya sendiri itu beralamat di Jalan Muhammad Cafe 1 nomor 22 Ciganjur, Jakarta Selatan. So buat kalian yang ada di Ciganjur dan sekitarnya, kalian bisa mampir ke sini soalnya ini tempatnya enak banget sih. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai videonya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, gue di sini udah ditemenin sama 4 orang yang ganteng-ganteng. Perkenalan dulu kali ya? Perkenalan dulu ya. Udah dari lu dulu deh, Bang. Silakan perkenalan dulu. Lu siapa, sebagai apa di sini? Ya, sebelumnya gue memperkenalkan diri. Nama gue Yosi Nindya Pratama, biasa dipanggil Yosi. Gue di sini sebagai ketua luar di Family Depok Modifikasi. Ketua luar. Ketua luar Family Depok Modifikasi. Ya. Modification apa modifikasi? Modifikasi. Oh, modifikasi ya. Modifikasi. Terus? Ya, next. Oke, mungkin sedikit lucu sih nama samaran gue. Oke, gue biasa sih dipanggilnya Kiwil Me Inside. Kiwil Me Inside anjing. Tapi sumpah keluarga gue termasuk Ariel dan teman-teman kerabat gue yang lama itu manggil gue tuh biasanya Alvin. Tapi sekarang karena mereka udah pada tahu nama samaran gue, akhirnya yaudah Kiwil Me Inside itu nama zaman gue STM loh, sumpah. Berarti lu mau Emang lu suka STM? Yoi. Wah, anjay. Anak emo berarti guys. Yoi. Pokoknya for the last time. Gokil. Lu sebagai apa nih Bang di FCM? Kalau gue kebetulan alhamdulillah banget ya dipercaya sama pengurus-pengurus yang ada. Ini gue sebagai wakilnya Kang Yosi. Oh, wakilnya Kang Yosi. Iya. Kebetulan juga gue sih bernaung di sebuah komunitas juga. Itu komunitas gue yang sekarang ini adalah Alvarian Beat Margonda. Alphabet. Iya, Alphabet. Oh, varian. Berarti pakai V dong. Iya. Ya, Iya. Alphabet. Oke, siap. Oke, lanjut. Yang Bang yang ganteng ya rambutnya sama kayak gue. Anjay. Oke, gua Rizky Aprila, biasa dipanggil Kinoy. Gua sebagai ketua dalam atau ketua umum di Family Depok Modifikasi. Gue juga bernaung di komunitas WWLS atau Warawi Style Indonesia, dan udah gitu aja. Udah gitu aja. Nggak, tadi lu bilang kan tadi ada ketua dalam, ketua luar. Iya, ketua dalam, ketua luar. Maksudnya gimana itu? Jadi ketua dalam dan ketua luar itu di FDM itu masing-masing mempunyai 2 posisi. Ya, karena biar salah satu membackup, biar nggak harus ketumpuan di salah satu ketua atau di salah satu jabatan. Gitu. Berarti jadi, wakil yang dalam juga ada? wakil dalam juga ada. Oke, yang sono nggak usah dikenalin kali ya, lu pada udah tahu semua pasti. Siapa sih yang nggak kenal Lari dan Jage kan? What's up? Tapi enggak, biar Abdul dong. Kita kenalin dulu. Biar Abdul dong. Mungkin di luar sana banyak yang belum tahu gitu kan dengan Abdul. Enggak, ya udah. Yang punya motor gacor gitu kan. Web gacor. Iya, Enggak web gitu, gacor. enggak gitu. Ya, kita kenalin aja nih. Ya, udah intinya udah pada tahu gue ya. Emang serius dia di video gue udah banyak Bang. Udah banyak di channel Ya, gua. karena Tapi enggak langsung kayak gini dong. Enggak. Cuma sepitas motornya aja. Iya kan? Yang ekspor kan cuma Oke, motornya jadi aja. gue tuh di Wave Motovlog itu bisa dibilang partnernya Adit. Iya, partner gua sih. Gue yang bantu dia bikin konten, bantu dia Bikin konsep juga. segala macam. Ya, itu kita di sini paham. Cuman maksudnya lu siapa gitu? Kenalin nama lu, Di balik nama lu semua ini, siapa sih? Iya, nama di balik lu semua siapa? partnernya Bang, Adit ini saya lu mah, siapa Bang, gitu? saya mah cuma numpang pantos doang Bang ini Bang. Please jangan kayak astaga. Lah, dong. Merek. Nah, dia sebut merek kan nih? Janganlah. Gak udah lah, pokoknya gue di sini tuh ya mungkin kalian juga udah pada tahu gue sering
muncul di videonya Adit, di channelnya Adit. Buat di sini tuh ngebantu Adit aja buat bikin konten, buat bikin konsepnya, dan buat ya intinya bantu nge-tag Adit atau mungkin ngasih ide-ide juga sih ke Adit. Oke guys, jadi di sini kita mau Sunlight ya. ngobrol aja, ngobrol santai bareng mereka. Jadi gini nih, abang-abang gue semua nih. Kita kan kebetulan gue juga dari komunitas juga kan, dari Wasi juga. Ya kita sama-sama anak komunitas lah. Gue punya keresahan nih, ceritanya anjir. Bacot banget anjing. Ngulangin lagi kan gue. Gue di sini punya keresahan sih yang mungkin lu rasain juga mungkin ya sesama anak komunitas. Jadi gue kebetulan motovlogger juga, terus ikut komunitas juga. Ini ibaratnya bisa dibilang gue di tengah-tengah nih. Nah, banyak orang-orang yang nganggep Tailuk itu sebelah mata. Banyak banget. Nggak cuma di kalangan orang-orang biasa ya, tapi di kalangan klub motor, motovlogger juga. Ini gue jujur ya, beneran serius gue ngerasain banget soalnya. Itu tuh dipandang sebelah mata banget. Menurut lu, itu tuh kenapa kita bisa bukan sebuah komunitas sih, apa ya jatuhnya? Komunitas yang berbau beraliran look style. Berhaluan. iya, beraliran look style gitu sering banget dipandang sebelah mata, padahal yang mereka kira gimana belum tentu kita kayak gitu loh. Nah, di sini tanggapan lu gimana nih, Bang? Oke lah, gini, gue sebelumnya nih mau nanya nih, mau nanya sama Abang Adit nih ya, gitu kan. Yang dimaksud oleh Abang Adit sendiri itu maksudnya yang dipandang sebelah mata itu dari segi apanya dulu, gitu kan? Dari segi apanya dulu? Mungkin dari segi kita dalam arti berkendara, atau mungkin kita berkomunitasnya, atau mungkin dari segi yang lainnya. Kalau dari gitu. Kalau dari pengalaman yang gua rasain, yang gua alamin itu lebih ke ini apa? Motor style kita. Ya, motor kita. Jadi banyak yang bilang ya sebenarnya kan yang jadi permasalahan di sini kan kebanyakan ya soal ban nih, ukuran ban. Kebanyakan itu. Iya, kebanyakan itu kan. Itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita research lagi ya, sebenarnya kalau di Motai sendiri itu sebenarnya nggak mesti ban kecil kalau setahu gua, ya kan. Tapi kenapa mereka itu mukul rata gitu? Itu maksud gua. Kalau yang pengalaman gua pribadi sih lebih ke style motor sih. Oh, berarti dari Bang Adit itu bisa dibilang di sini itu dalam artian menanyakan kenapa kita dipandang sebelah mata dari segi style. Dari segi style. Dari motor segi sih. style aja ya, Dari segi gitu style kan. sih. Selebihnya itu nggak ada kan? Selebihnya kalau itu sih kalau gua nggak ada. Mungkin Ariel pernah ada pengalaman juga atau abang-abang? Ya mungkin Kalau gua sama kayak lu dari segi style, apalagi lu tahu gua pengguna ban kecil ya kan. Gua dari dulu main motor selalu ban kecil sampai sekarang. Yang ngerasa kayak dipandangnya tuh sama orang-orang yang maaf ya ibaratnya pengguna ban gede atau yang suka cornering gitu. Apaan sih motor begitu? Nggak safety dibilang. Nah, padahal kalau safety atau enggaknya itu kan balik ke usernya, balik ke penggunanya. Bener betul kan? lah. Nah, itu aja sih yang gua rasain. Kenapa gitu? Dipandang nggak safety mulu. Oh. Kita bawa motor nggak ugal-ugalan, mungkin ada beberapa oknum yang ugal-ugalan. Nah, itu ntar kita bahas. Kita yang tadi gua tanyain dulu. dari segi stylenya tadi Ya, dari Bang segi style Bang dulu. Adit ya. Mungkin kalau dari gue pribadi mungkin gue bisa menjawab juga, cuman lebih ininya lagi di sini ada dari tadi wakil gue di sini Bang Kiwil Minset. Bang Kiwil Minset ya di sini. Bang Kiwil mungkin. di sini lebih paham gitu kan, lebih paham. Mungkin teman-teman di sana mungkin bisa langsung bisa mendengarkan sedikit gitu dari curahan dari Abang Kiwil Minset. Gimana kira-kira tadi apa yang ditanyakan oleh Bang Adit gitu kan? Oke, Soal style. Soal style ya. Soal style. Mohon maaf, bukannya lebih paham enggak. Tapi ini pengalaman pribadi. Ya, gimana ya? Kalau menurut gua, kalau kita berbicara style, sekarang gini, style itu kan lifestyle ya, gaya hidup. Jadi gua gini, ini cerita aja flashback dulu banget sih. Waktu 2 tahun gua dalam berkomunitas, ingat banget. Ketika itu masih bernaung di komunitas gua yang lama, pernah soaan ya, bahasa kita bilangnya soaan, kopgap. Itu kebetulan sama anak-anak touring. Mereka cuma menekankan apa? Masalah helm. Kalau untuk masalah ban, gue inget banget ketuanya, udah lupa, hampir 5 tahun sih nggak pernah ketemu dan nggak pernah soal lagi. Ketuanya itu pernah bilang kalau untuk masalah ban lu kecil atau style lu tie look atau look style itu nggak masalah, karena bagaimanapun itu gaya lu. Yang penting lu memahami ketika lu berkendara lu harus menjaga apa. Gue bertanya dong, apa bang yang harus saya jaga? Ya. Pertama etika. Etika berkendara. Kedua attitude. Attitude. Siap. Ketiga, dalam kita berkendara harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bener Itu gak? sih Itu Bener gak? nomor 1. Coba deh, apa kalian pernah ngeliat orang
yang menggunakan ban-ban kecil itu ugal-ugalan di jalan. Pernah ngeliat gak? Nggak, jujur aja, kalian yang pengguna ban-ban kecil di sini pernah nggak ugal-ugalan di jalan? Kalau gue sih bukan ke ugal-ugalan ya, mungkin ketika kita lagi ibaratnya jatuhnya bukan ugal-ugalan. Oh iya, ngebelar. bukan ugal-ugalan, sorry, Ngebelar kita. Oh, Mungkin ugal-ugalan kalau kita lagi touring atau kita kemana, walaupun ban kita kecil juga kan tetap kita jalan mah jauh jalan. Iya. Kadang gue enggak sih. Kalian mah nggak kemana-mana. Jadi kalau untuk masalah style, itu kembali lagi ke diri kita. Sekarang gini, ketika ada orang mempermasalahkan hal tersebut, berarti kan memang berbeda cara pandang. Kalau gue pribadi orang yang nggak suka perpecahan, jujur. Gue pribadi orang yang nggak suka dalam apa sih maksudnya perpecahan, gue paling nggak suka. Jadi kalau perbedaan gitu. Kalau perbedaan itu wajar. Sekarang begini deh, kalau kita ambil skala nasionalnya, Indonesia gimana men? Iya. Berbeda suku, berbeda bahasa. Tapi kita tetap Tapi satu, bisa loh. tetap satu. Sekarang ini sesama pecinta modifikasi, sesama pengguna roda 2, setidaknya salinglah kita menghargai. Respect ya bang ya. Respect. Rasa respect itu penting banget, men. Jadi nggak isinya cuma menghujat dan menghujat. Ah, iya betul. Kalau mau menghujat menurut gua pribadi itu hanya kesalahpahaman aja. Sekarang gini, kalau misalkan mereka mempermasalahkan tentang masalah ban-ban kecil, apalagi yang sempat viral, inget gak? Knalpot yang berember. Nah itu viral banget. Itu Viral banget ya? Sampai sekarang masih. Masih ya. Kalau menurut gua knalpot ember. Orang nilainya jamet lu, alay. Coba deh, gue jujur gini aja deh. Gue ini lulusan otomotif, basic dasar itu ngelas. Untuk bobok knalpot gue bisa. Tapi kalau buat bikin ember gitu, jujur, gue up. Ada tekniknya ya bang? Ada tekniknya. Bagaimanapun itu adalah sebuah seni. Sekarang gini, belum tentu kok semua orang bisa bikin knalpot yang ember. Iya. Ember. Sekarang gini aja, kalau misalkan mempermasalahkan knalpot ember kayak gitu, lihat usernya dong. Iya benar. Ya kan? Gue jujur, gue pakai knalpot ember, tapi gue jujur aja nggak pernah ada bermasalah sih. Entah lewat tongkrongan orang atau gue lagi di jalan, jujur aja gue paling kenceng itu cuman 80 kilo. Selebihnya gue up. Maksudnya attitude dong. Attitude Iya. atau etika? Iya, termasuk dua hal itu. Nah ini berhubungan sama user ya bang ya? Iya. Sorry gue potong nih. Oke, siap. Kita juga kadang menurut gue ya, kenapa kita bisa dipandang rata gitu sama orang? Kadang kita ada orang yang mengatasnamakan tai look Ya. sama orang yang benar-benar bukan individu yang nggak ikut komun, tapi betul. dia modif tai look. Ya, betul. Sama kita yang emang bernaung di komunitas, yang jelas-jelas kita ada aturan segala macam gitu loh. Nah itu yang jadi pembeda di sini nih. Tapi orang-orang tuh menganggapnya ya sama. Kayak misalnya contoh lah, ada orang modif Matic misalnya. Ya. Sorry nih gue bawa Matic ya. Dia kasih ring 17, knalpot ember misalnya. Ember. Dia sebut tai look. Dan dia ugal-ugalan di jalan. Dia nggak ada komun, dia nggak ada naungan apapun. Dia bener-bener street fighter lah. Street fighter tuh single fighter sorry. Nah itu kan jadi rancu kita kan. Gimana menurut lu? Sebetulnya ada kok pembedanya. Gampang banget untuk membedakan dia komunitas atau dia oknum ya. Kita sebutnya oknum aja ya. Apa dia oknum? Itu sebetulnya ada pembedanya. Sekarang gini, ketika lu masuk sebuah komunitas, di situ ada struktur. Benar. Terutama struktur. Kedua, ada pasal-pasal di dalam komunitas tersebut. Pasti ada, nggak menggunakan helm atau dia nggak safety riding, itu pasti kena dong permasalahan. Dapat sanksi dong, Iya. ya kan? Aturannya udah ada jelas. Udah jelas lah pokoknya. Nah yang ketiga, identitas bisa dilihat dari mana sih? Atribut, stiker, atribut menyangkut apa? Jaket, baju, dan stiker. Motor. Jadi kalau untuk menurut gua, ketika ingin membedakan itu kelihatan kok. Itu oknum atau itu anak komunitas itu kelihatan dari stikernya. Nah, jadi gini, untuk masalah stiker itu ada dua, terbagi ada dua. Stiker cutting itu khusus untuk anggota, yang pure anggota, member ya. Member dari komunitas tersebut misalkan. Nah, ada stiker printing ya. Printing itu untuk kita bagi-bagi ke komunitas yang ada. Ketika kita soan, misalkan kayak gue soan sama Ariel, ini ada kenang-kenangan gue ada stiker atas nama komunitas gue misalkan kan, atas nama alfabet Zona Margonda, gue kasih ke Ariel. Sedangkan itu printing. Nah, itu berarti kan Ariel bukan anggota gue. Kalau cutting itu jelas anggota. Nah itu juga gue pernah ada kejadian tuh soal stiker. Jadi temen gue kebetulan dari komunitas lain, gue nggak mau nyebut sih komunitasnya, intinya dari komunitas lain lah. Dia lagi jalan ke Jakarta dan dia nemu salah satu user wave. Kebetulan gue kan komunnya wave kan. Yeah. Salah satu user wave yang mohon maaf ugal-ugalan di jalan kayak apa namanya?
gimana sih kayak panas-panasan di jalan, lu paham kali Bang? Iyalah. Iya kan, paham kan? Nah, kebetulan banget si motor wave ini dia tuh banyak banget stiker wave-nya. Tapi bukan cutting yang gue bilang, jadi kayak stiker-stiker Soan. stiker-stiker soan. Yang untuk kita bagi-bagi ya. Nah, temen gue kontak dong ke gue. Dia dulu kenal motor ini nggak, sempet difoto sih, platnya juga ada. Kenapa emang? Ini kayaknya bocah pembunuh deh, sama banget di jalan gini. Diceritain itu kronologinya. Akhirnya gue kontak anak Jakarta dong. Iya. Kontak anak Jakarta gini. Setelah ditelusurin nggak ada member Jakarta yang orang tersebut gitu loh. Nah, itu kan jadinya rancu juga. Iya. Itulah cara untuk membedakannya. Kalau ada stiker cutting, mungkin kalau anak-anak komunitas pasti tahu lah yang cutting seperti apa, yang printing seperti apa, gampang lah ngebedainnya. Jadi di situ gampang banget ngebedainnya ketika dia ada stiker nih di belakangnya, tapi printing ya. Kalau untuk printing itu kan stiker itu untuk kita bagi-bagi. Ketika kita lagi ada kopgap, kita lagi soaan ke, misalkan kayak gue soaan sama lo ke Tangerang atau kemana atau ke Bekasi ya kan. Nomor stiker gitu ya. Tukar stiker lah untuk kenang-kenangan ya kan. Tapi kalau misalkan ada stiker printing boleh dipermasalahkan. Karena kenapa? Bukan maaf, sorry, printing itu. Cutting. Sorry, cutting. Kalau cutting bisa lah ketahuan anggotanya. Apalagi di situ pasti ada nomornya dong, ada nomor regis. Ada juga yang menggunakan tebeng, tahu kan? Emblem. Bukan tebeng. Itu ada. Ada. Bahasa mana itu anjing? Bahasa gue Tapi sih. bahasa Jawa sih. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi ada yang pakai emblem itu ada juga yang menggunakan emblem, ada juga yang menggunakan cutting. Itulah yang membedakan antara oknum atau anggota dari komunitas tersebut. Jadi kalau menurut gua pribadi sih, ini pendapat pribadi aja sih, hendaknya kita bisa menjaga nama baik komunitas kita, menjaga diri kita sendiri. Sekarang begini, lu telat kerja terus lu ugal-ugalan di jalan, coba deh apa pendapat orang kalau nilai, apalagi ada stiker Jelas. cutting nih, wih gila resmi ya kan. Itu kan beban banget men. Makanya kalau lu mau dapat stiker cutting, ya lu harus punya perjuangan ya kan, dan lu harus bisa konsisten dong. Ingat, kalau lu udah dapat stiker sebagai anggota, lu udah bukan caang lagi. Calon anggota. Itu anak-anak Depok bahasanya kayak gitu ya, di FDM. Calon anggota itu harus bisa konsisten, dalam artian Harus paham lah, memahami, setidaknya memahami apa sih yang jadi aturan di dalam komunitas lu ya kan, menjaga nama baik lah intinya. Kalau orang masih tetap yang kayak tadi sempat awal pembahasan kan yang lu bilang, aliran kita seperti ini, dibilang gini. Itu real banget. Sampai dibully atau gimana. Jujur, sebetulnya itu pendapat mereka. Tapi alangkah baiknya coba deh kenali kita dulu. Jangan ngejudge gitu aja, tapi kenali. Kita juga ada strukturnya, kita punya peraturan, dan kita juga bisa membedakan ini anggota gue loh dan ini oknum. Itu ada pembedanya kok. Yang tadi gue jelasin, dari stiker ya kan bisa kelihatan, dari emblem juga udah bisa kelihatan jelas. Kecuali ya kan kalau lu ngeliat orang ugal-ugalan di jalan, dia pakai emblem atau stiker cutting, boleh itu. Lapor aja langsung ke komunitasnya, pasti ditindaklanjuti. Apalagi di Depok ya. Untuk di Depok skalanya untuk komunitas-komunitas look style, Thai look itu pasti akan ditindaklanjuti oleh komunitas tersebut. Misalkan kayak dari gue Alphabet, ternyata gue bermasalah di jalan. Arogan lah, entah nyalip orang atau gunting jalan orang ya kan, tiba-tiba dia ngontek ketua umum gue, ya otomatis gue bakal kena sanksi. Iya, pasti. Sanksi itu pasti ada. Lagi juga sanksi dalam komunitas itu nggak main-main kok. Apa tuh, Bang? Banyak sanksinya. Tergantung dari komunitas sendiri. Tergantung dari komunitas tersebut. Kalau gue di Alphabet, wah serem deh sanksinya deh. Rahasia dapur itu. Gak usah dibahas, intinya kesimpulannya berarti jangan dipukul rata deh kalau yang lihat-lihat kayak gitu di jalan ya. Betul. Bener nggak? Setuju banget gua. Setuju kan? Iya. Tuh, jadi kita di sini ada yang orang ngaku-ngaku Thailand, itu oknum ya yang tadi. Oknum. Kita sebut oknum lah mereka. Ada juga yang orang yang bener-bener ikut komunitas gitu. Jadi kita modif Thailand itu nggak cuma asal modif doang, tapi kita punya komunitas, punya naungan lah ibaratnya kayak FDM. Nah gitu maksud gua ya. Gimana ya? Kita juga punya perhitungan lah Iya, dalam memodifikasi sebuah kendaraan dengan ban-ban kecil. Kita juga punya perhitungan dong di jalan. Oke, gue nggak mau telat kerja. Misalkan gue masuk kerja jam 1, jam 11 gue harus berangkat dong biar nggak telat. Bener gak? Kita udah prepare pasti. Udah prepare dong, harus bisa spare waktu. Kayak gitu aja. Jadi ya yang gue rasain sih jujur pribadi, ya memang banyak banget orang yang menilai sebelah mata lah komunitas-komunitas yang beraliran Thai look style. Memang dipandang sebelah mata. Tapi gua harap untuk kedepannya ya masyarakat luas atau opini-opini orang lebih mengerti gitu loh. Ternyata dalam sebuah komunitas Thai look style itu ada struktur, ada peraturan dan ada sanksi. Ketika sebuah anggotanya itu melakukan sebuah kesalahan yang ada dalam komunitasnya gitu, kayak ugal-ugalan di jalan. Kayak kemarin sempat ada sedikit masalah. Sebenarnya sih masalahnya kalau dibilang sepele sih enggak ya. Bahaya juga itu bagi saya pribadi.
lagi di jalan, lu lagi jalan santai tiba-tiba jalan lu digunting. Ternyata itu anak komunitas juga. Kalau di Depok, alhamdulillah ya kondusif sih, nggak pernah ada permasalahan. Entah modifikasinya look style kah atau modifikasi yang seperti apa, itu nggak pernah ada permasalahan. Karena dari kita pun Udah ada aturannya jelas ya bang ya? Iya, karena kita juga nggak pernah namanya ngebully ataupun kita ngejek-jekin, wah anak itu. Iya gitu. Pokoknya arogan intinya banget sih bawa motornya. Enggak. Intinya kalau kita nggak mau dibully sama orang ya kita jangan membully orang lah. Gitu aja kali gampangnya. Betul. Gua sedikit bisa nambahin nggak? Dikit aja. Boleh. Tambahin banyak juga nggak apa-apa kan? Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana gitu kan, atau mungkin orang-orang di luar sana gitu kan, mau yang di dalam komunitas atau mungkin di luar komunitas gitu, jadi lebih berhati-hati lagi untuk menilai gitu kan tentang komunitas atau klub di luar sana gitu kan, yang banyak lah, kita kan di Indonesia ini banyak klub dan komunitas dan yang lainnya lah ya kan gitu kan. Jadi dari yang tadi kesimpulan yang dibicarakan oleh Bang Kiwil Mindset nih ya gitu kan. Mindset kan, Ya, bukan mindset. ya. Kalau mindset jadinya mini set. Enak banget. Mindset ya. Itu Ya. cuman beda satu kata doang sih. Gitu lah. Endoy. Jadi mindset nih ya, dari Kiwil Mindset ya gitu. Jadi membedakannya nih dalam artian untuk stiker tadi bisa dibilang dari Bang Kiwil sendiri tuh bisa membedakan antara cutting dan printing ya kan. Emblem juga. Untuk emblem gitu kan. Mungkin dari cutting itu biasanya itu di situ langsung tertera nomor regisnya gitu kan. Kalau untuk cutting ya setahu gua ya selama gua bergabung di komunitas gitu kan. Itu untuk cutting itu pasti selalu diembel-embelin atau mungkin di belakangnya itu selalu ada nomor regisnya, entah dia 00 berapa itu pasti ada. Itu untuk yang resminya ya, resmi jadi anggotanya gitu kan. Dan untuk yang printing itu kembali lagi tadi soal kalau kita ngeblar kemana, kita touring kemana, itu kita selalu tuker stiker gitu kan. Tuker stiker itu kita tuker stikernya itu dengan yang printing itu. Tapi Biasanya beda desain juga. nah, beda desainnya. Kalau untuk yang printing itu, kalau printing itu buat sowan ya kan. Sowan kita datang ke komunitas mana, sumpamanya nih kita dari FDM Family Depok Modifikasi, kita datang sumpamanya ke Tangerang Selatan atau kita ke Bandung atau kita kemana, pasti kita selalu ada stiker printingnya itu buat khusus buat kita dibagi di luar dari keanggotaan atau mungkin member dari FDM sendiri gitu kan. Itu di situ ya kan. Dan untuk Caang sendiri, setahu gue kalau Caang itu juga stikernya itu juga beda. Dia nggak printing, dia nggak cutting gitu kan. Itu untuk Caang ya, setahu gue itu ada stiker khususnya sendiri untuk Caang gitu kan. Dan untuk dari segi kita berkendara, kita kan umumnya nih komunitas, klub, kita kan nggak berkepentingan yang bener-bener penting kita membawa negara ya, gitu kan. Setahu gua itu kalau kita berkendara gitu tetap kita pakai etika dan attitude-nya untuk berkendara itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya kan. Pertama dari segi kita touring, itu kalau seumpamanya kita ngeblar dan segala macamnya, mungkin kita boleh lah kita beriringan, ya kan? Kita beriringan gitu kan. Cuman kita jangan sampai memakan semua jalur, itu gitu loh. Mengganggu pengguna jalan yang lain. Karena apa? Satu, ini jalan punya umum, gitu, punya umum. Semua orang punya hak di jalan ini, bukan betul, cuma kita, jelas. ya kan? Betul, bukan cuma jelas. kita. Itu pertama. Dan untuk kedua, apalagi ini sering banget gua lihat untuk komunitas atau di luar komunitas, tim ya intinya yang banyak ya itu kan itu banyak banget. Ini sebenarnya rada sedikit rancunya apa di lampu merah setahu gua yang namanya orang yang nggak berkepentingan, bener-bener berkepentingan untuk negara, itu dilarang keras untuk nutup jalan. Itu jalan punya siapa? Jadi pas lampu merah ngeblokade duluan. Kita blokade di antara lampu merah atau kita muter balik, ya kan? Itu kita sebenarnya kita nggak punya hak. Yang punya hak itu hanya orang yang punya berkepentingan khusus di negara ini, Indonesia khususnya. Dari segi mungkin presiden dan segala macamnya di jajaran itu, gitu kan? Tapi kita sebagai komunitas itu kita nggak punya hak sepenuhnya di situ, gitu kan? Nggak punya hak sepenuhnya di situ. Jadi tolonglah untuk
komunitas atau mungkin di luar komunitas atau tim-tim yang mungkin Nggak berkepentingan. yang nggak berkepentingan dalam intinya urusan negara, tolong sekali lagi mungkin bisa dibilang hargailah pengguna jalan lain, gitu kan? Harus itu. Harus ya kan? Harus, kan? Karena di luar itu tolong untuk komunitas gitu. Ini yang sering gue lihat sih komunitas ya. Yang sering gue lihat ini komunitas. Tolonglah untuk komunitas di luar sana gitu kan. Jangan bikin citra yang lebih buruk. Jangan bikin citra yang lebih gitu. Buruk lagi. Kita udah dipandang buruk. Nah, gitu Dengan lah. kita ngelakuin kayak gitu tambah buruk lagi. Oh, iya. Nah, jelas. itu gitu. Jadi Jelas. kita tetap menghargai. Tadi kan udah jelas berarti ya perbedaan komun sama yang non komun nih. Betul. Intinya yang kayak tadi Bang Kiwil sama Bang Yosi jelasin. Nah sekarang yang gue mau tanyain itu dari tadi kan bawa tentang FDM nih. FDM kan naungan di Depok, ya, Dua Paguyuban di Depok ya kan? Iya. Nah FDM itu apa sih Bang sebenarnya Bang? FDM itu sebenarnya baru terbentuk ya, baru terbentuk itu kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Jadi ada perpecahan sebenarnya. Awalnya terbentuk FDM sebenarnya ada perpecahan paguyuban lah di Depok yang komunitas dan perpecahan komunitas di Depok gitu. Jadi akhirnya mempunyai titik temu, kedua belah pihak bertemu dan juga langsung diputusin malam itu jadi satu paguyuban komunitas di Depok gitu yang namanya FDM, langsung ditentuin juga malam itu namanya FDM Family Depok Modifikasi tuh. Jadi di Depok itu udah FDM itu udah resmi diikat oleh IMI dan Pahat yang ada paguyuban di Depok. Berarti sebagian besar komunitas di Depok itu masuk ke dalam FDM ya, komunitas Luxstyle. Iya, kebanyakan komunitas Luxstyle. Kira-kira ada berapa tuh Bang? Ada berapa bendera di sana? Kalau untuk di FDM sendiri itu kurang lebih ada 74 komunitas. 71 atau 74 komunitas yang Itu kita aktif naungi di FDM. Itu 74 komunitas itu aktif semua. Ya dari 74 komunitas itu nanti sampai saat ini aktif. Nah jadi kita udah punya sistem untuk kedepannya di FDM, jadi kita masih saring. Jadi kita yang udah nggak aktif, komunitas yang nggak aktif kita akan offin gitu. Jadi kita offin, dia mau tetap aktif atau tidak gitu kan, mau berjalan masih berkembang apa enggak. Kalau memang udah nggak mau berkembang ya paksa kita tutup. Berarti jelas Bang ya data-datanya itu ya dari setiap bendera. Nah, berarti kan kalau kayak gitu di FDM itu ada strukturnya tuh Bang. Ya ada strukturnya. Apa aja itu Bang strukturnya? Jadi di FDM itu ada struktur sendiri di pengurus. Ya, jadi dibagi untuk pengurus. Ada khusus pengurus kayak ketua. Ketua itu ada ketua dalam dan ketua luar 2, terus wakil dalam dan wakil luar, terus sekretaris dan sekretaris luar, bendahara sama humas. Humas kita ada kurang lebih 3 orang untuk mencakupi 74 komunitas yang ada di Depok yang kita pegang itu. Bisa itu 3 orang? Ya dari 3 orang itu nanti dari misal kita nih ibaratnya pengurusnya pusat. Nah jadi humasnya itu pusat. Nah dibagi per wilayah. Jadi yang misal megang daerah Sawangan itu siapa, daerah Margonda itu nanti siapa. Nanti laporan tetap ke humas utama gitu. Berarti jelas banget Dit ya Iya. strukturnya gila. Tangerang nggak ada anjir. Apa gua aja yang belum tahu ya? Nah, berarti kan ini bukan FDM itu bukan suatu paguyuban yang kecil ya. Kalau kita lihat dari bendera itu ada 74 bendera, berarti kan besar ya. Di FDM ini kalau kayak gitu sering ngadain kegiatan juga dong Bang berarti? Ya di FDM sendiri itu kita udah ada kegiatan khusus atau kegiatan rutin. Jadi kita ada kegiatan rutin itu setahun 4 kali event modifikasi kontes. Itu ya kita udah. Nggak bunyi men. Sorry. Ya, jadi kita udah kerjasama sama salah satu dealer di Depok yang udah mungkin punya nama juga di Depok. Kita kerjasama, partner bareng. Jadi udah tanda tangan ibarat gue juga dan Yosi udah tanda tangan ibarat. Oke lah, tanda tangan kontrak kita setahun harus 4 kali mengadain event di dealer tersebut. Gitu. Nah, yang belum tahu nih, jadi FDM tuh sering ngadain kontes di Yamaha Harapan Di Yamaha Depok. Harapan Motor Depok. Nah, itu tuh setiap kontes di situ itu FDM yang ada ya. Ya, betul. Bang, ada kesulitan nggak sih Bang? Karena setahu gua kan buat bikin acara kontes kayak gitu kan bukan hal yang kecil ya Bang. Bener. Butuh materi, butuh persiapan yang bener-bener matang gitu Bener Bang. juga, butuh tenaga Apalagi juga. kalau kita tuh
punya sudut pandang yang berbeda, pasti kan jadi permasalahan gitu. Ada nggak sih bang kesulitannya bikin acara kayak gitu? Kalau kesulitan pasti ada ya, karena di dalam FDM sendiri, nah itu gue bagi lagi. Jadi gue punya panitia khusus untuk mengadakan event. Jadi kalau ada event-event yang mencakup di Kota Depok, misal mau nge-guide FDM, jadi gue udah ada tim khusus event yang udah bisa ibarat sejalan dan sepemikiran yang udah kita jalanin gitu. Kesulitan pasti ada, kayak kenapa nggak begini itu pasti ada, karena pasti gue setiap mau ada event gue selalu musyawarah dulu, selalu forum dulu sama yang lain, temu titik tengahnya, dan pihak yang bersangkutan oke, nggak masalah segala macam ya jalan gitu. Berarti kalau kayak gitu lu ngambil mungkin buat panitia atau segala macam dari dalam FDM sendiri, dari dalam komunitas-komunitas yang ada FDM sendiri, dan itu dari satu komunitas itu wajib mewakili atau mengasih 2 membernya untuk menjadi panitia gitu. Benar. Ya. Benar. Buat bentuk supportnya ya? Iya, bentuk supportnya dia membantu 2 orang anggotanya. Kalau buat itu kan tadi kan kontes ya, lebih ke arah modifikasi ya. Kalau buat kegiatan sosialnya mungkin? Ya, kegiatan sosial alhamdulillah FDM juga rutin. Beberapa belakangan ini yang kayak bencana di Bogor itu ya, bencana di Bogor, yang di Bogor Tangerang yang longsor kalau nggak salah ya. Longsor, kami dari FDM juga langsung ambil kesimpulan, dari pengurus juga udah rapat oke semua. Kita jadi mendapat kurang lebih itu 2 mobil kalau nggak salah, 2 mobil bantuan untuk kita serahkan langsung, dan itu juga kita serahkan langsung, bukan melalui orang lain, jadi bukan melalui pihak ketiga. Jadi kita yang bawa barangnya dari Depok ke langsung terjun ke lokasinya. Langsung terjun ke lokasi itu kalau nggak salah 2 mobil bak full. Iya, full. Pribadi satu itu bantuannya. Dan juga yang kemarin itu kita biasa puasa rutin ya, biasa anak-anak komunitas kan berbagi-bagi tajil gitu, berbagi tajil. Ya itu kalau itu biasa kita ada rutin di kayak gitu. Berarti berkomunitas tuh nggak selamanya tentang motor ya. Jadi kita tuh dengerin anjing. Benar. Bersosialisasi bagian nunjuk nih. Jadi kita bersosialisasi di lingkungan juga, entah itu mungkin ada bencana atau musibah. Ya. Pokoknya kita ikut turun Benar. Ngebantu. Jadi ibarat kasarnya kalau bahasa pengurus di FDM itu ada 3 hal kontribusi yang harus lu kasihin di dalam FDM tersebut gitu. Jadi nggak sekedar lu masuk, lu datang kopdar gitu doang tuh enggak. Jadi di FDM sendiri itu lu harus, dalam satu komunitas lu harus punya kontribusi di dalam FDM sendiri. Apa kontribusinya itu? Ya 3 kontribusi itu. Pertama tenaga lu di FDM, terus materi lu yang di FDM, dan pikiran lu di FDM. Gimana pemikiran lu buat majuin FDM, gimana pemikiran lu buat majuin komunitas lu juga, gitu. Gimana buat majuin di khususnya di Depok. Jadi nggak asal masuk aja ya. Jadi nggak asal cuma datang kopdar, cuma muter-muter, ngeblar sana sini gitu. Ada kopdar datang, tapi kopdar nggak pernah. Itu astaga, jangan deh. Itu sering terjadi. Itu banyak. Sering. Parah. Apalagi yang ala-ala ya. Tapi banyak juga ya di FDM tuh kegiatannya, karena kan yang lebih menonjol ini kan kalau dibuat di dunia komun dan modifikasi kan pasti kontes ya. Iya, itu kontes. Itu udah terkenal banget lah di Depok, pasti FDM ngadain. Ternyata banyak loh yang dilakuin sama FDM di luar itu. Hal-hal positif gitu. Iya. Nah, Bang, mungkin ada nggak sih kayak jadwal kopgabnya FDM atau gitu? Oh iya ada. Jadi di FDM sendiri kami sebagai pengurus juga udah sepakat, dan yang lain juga udah di dalam FDM komunitas yang di dalam ya FDM itu udah sepakat bahwa kita mengadakan kopgab tiap 6 bulan sekali, dan itu di rolling per wilayah yang ada di Depok. Jadi semisal 6 bulan ini di wilayah Margonda, nah 6 bulan ke depan ada di wilayah Sawangan gitu, atau di wilayah timurnya Depok gitu. Enggak diusir. Enggak, jadi kita kan udah punya izin, jadi kita harus tunjuk misalnya yang punya daerah Margonda nih, nah itu panitianya. Iya, panitianya kita lempar ke dia, oke dia siap, dia ngurus semuanya segala macam. Jadi kita yang dari pusatnya tuh bukan terima jadi, ibaratnya lu ngomong butuhnya apa gitu, gue masih butuh kesulitan di izin ke Polres ibaratnya, ya udah nanti gue bantu, iya gue bantu, gue susah izinnya di dana bang, kurang dana nih buat konsumsi misalnya atau nyewa tempat, ya udah nanti gue bantu gimana caranya buat nemu, ya benar, yang komunikasi, jangan sampai ya udah gue bisa, sosok bisa, tapi maksain, ada yang kayak gitu, pernah juga ada yang sosok bisa maksain, ujung-ujungnya acaranya nggak jelas, acaranya malah campur aduk. Soalnya itu kan ibaratnya kegiatan yang
besar itu juga. Keramaian lah. Benar. Jadi kan perizinan itu penting di sini. Benar, Oh, penting. Apalagi di Depok itu penting banget. Iya, Ya tahu tim- kan sendiri tim Jaguar di Depok. Jaguar itu dia. Tim Jaguar, men. Siapa Jaguar siapa sih? fans. Briefcase siapa? Bukan Apa, Bripka, Bripka. Pak Winam. Pawinam komandan. Oh iya, Paulina. Halo, Komandan tim Jaguar. Komandan tim Jaguar itu Pawinam. Jaguar Pokoknya is the Depok. best lah dia. Kita, Winam Agus. kita juga kerja sama pihak Jaguar juga, kita juga selalu support. Saya juga turun langsung ke Jaguar, ke kantor Jaguarnya. Jadi dia ada kantor sendiri kan di Polres Depok, dia ada kantor sendiri. Saya ketemu langsung, saya izin langsung, bawa surat langsung, tanda tangan langsung di situ di depan Pak Winam, di depan teman-teman yang lain. Dan jajarannya lah. Iya, jajarannya juga saya mengundang, malah untungnya mengundang rekan-rekan tim Jaguar untuk datang dan ngasih. Kemarin mau sempat datang ya yang di acara di Sawangan, tapi karena mungkin ada masalah atau ada yang lebih penting di luar kami, dia nelpon, dia izin nggak bisa datang. Dia sebenarnya mau datang. It's okay lah ya. It's okay, nggak masalah. Yang penting kita udah ada komunikasi baik. Gue maaf nih nggak bisa datang. Aus bang. Haus. Ngomong mulu. Santai. Dari tadi orang minum-minum. Ini semua ala kadar. Apa sih anjir? Nah bang, di tahun ini kan kita tahu nih ya lagi ada pandemi Iya, COVID-19 benar, bang. benar. Tapi FDM itu tetap ngadain acara-acaranya atau enggak sih bang? Ya sebenarnya di bulan Maret, kalau nggak salah Maret kemarin itu April di April gitu harus kita mengadakan event. Oh, udah sempat Ya udah sempat ada planning. harusnya udah ada event opening di tahun ini di Maret, karena ya kebentur ini kita juga udah konfirmasi kepada pihak kepolisian, kepada pihak pemerintah, kepada pihak yang punya tempat pun kita udah sepakat ya bahwa kita mundur sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Baru pemerintah juga belum bisa ngasih izin keramaian ya kan kalau dari pihak kepolisian kan, dari pihak pemerintah oke, baru kepolisian oke, gitu kan. Gitu. Kegiatan-kegiatan seperti Kopdar dan Kopgab itu setelah mungkin pandemi ini akan kita merayakan Enif 1 tahun FDM di bulan Juli gitu. Jadi mudah-mudahan aja pandemi ini juga berlalu juga kan, dan event kita di FDM itu bisa berjalan. Rencananya itu Enif itu mau kita bikin kontes lebih besar gitu kan, bukan di pihak yang biasa kita di situ, di luar di situ. Berarti kita bisa buat media juga bang ya? Ya boleh, kita kerja sama lagi. Aku suka sama kamu. Bisa Kerja dong. sama lagi di situ. Kita jadi media partner di Iya. situ. Bisa lah, kan kita sahabat karya. Oke guys, mungkin udah banyak juga kita nanya ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih ya. Harapan palsu nih. Harapan indah kali. Tapi ya Makasih Andri. jangan harapan indah. Yang lu dapat cuma harapan palsu Alah, anjir. siapa? Itu hanya adanya di Si Depok. Agoy. Itu hanya adanya di Depok. Inilah. Kalau harapan ini adanya Bekasi. Harapan lu semua buat dunia komunitas ya mungkin ya. Benar. Iya, Harapan- karena pembahasan kita kan tentang komunitas. Kedepannya nih, harapan kalian buat komunitas yang ada, khususnya Lookstyle ya. Iya. Khususnya Lookstyle nih apa nih bang? Mulai dari Bang Yosai dulu. Yosai anjir. Yosi. Psiolog Purwanto. Harapan gua apa ya? Ya mungkin Enggak, tapi makin jangan dari Bang panjang Yosi. barisannya. Jangan dari Bang Yosi. Dari Bang Kinoy dulu. Oh ya, dari Bang Kinoy dulu. Inoy. Padat jelas di jawabannya pasti. Bang Inoy kayak anu speed Ke Kinoy, bukan Inoy. Ini ompong. Bang Kinoy harapannya Enggak, bercanda Bang Inoy. harapannya buat apa sih? Komunitas di Indonesia lah, khususnya komunitas Lookstyle kan. Wah, kalau ngomongin di Indonesia terlalu berat ya. Ya udah, Maksudnya yang gue pegang dulu di Depok deh. Khususnya yang gue berharap sih khususnya buat di teman-teman rekan-rekan di komunitas yang ada di Paguyuban DM itu bisa jauh lebih kompak lagi, lebih aktif lagi di dunia apa? Apa sih? Amin, gua Amin, bre. apa sih? Amin, gua Amin, apa sih? Amin doa, bre. Harapan gue buat rekan-rekan komunitas yang ada di naungan FDM itu bisa jauh lebih kompak lagi. Amin. Terutama buat di dunia mayanya atau di Sosial media lah. sosial media itu
bisa jauh lebih aktif. Kalau Amin. bisa posting yang baik-baik, Betul. posting yang baik-baik. Jangan kayak temen lu lagi tidur, lu lagi kerjain, lu posting tuh yang kayak gitu yang nggak baik. Jangan lu posting yang kayak gitu. Lu harus mencitrakan baik sebagai komunitas Depok, lu harus mencitrakan baik kepada masyarakat umum. Apalagi sekarang semua dihajarnya di media sosial. Orang semua melihat di media sosial. Lu harus mencitrakan baik apa yang ada di Kota Depok. Dari Jadi Bang gua. Kiwilmi Insight. Oke, dari gue. For the last time. Kalau gue padet aja sih, simple dan padet ya. Enak padet. Iyalah enak. Nggak ngondoy. Anjir. Kalau buat gue pribadi, angkat nama komunitas lu, bukan lu angkat nama pribadi lu. Lu boleh pansos, tapi ingat, angkat nama komunitas lu. Karena ini penilaian pribadi gue, banyak dari beberapa anak-anak look style atau Thai look yang sedikit mengangkat hanya nama pribadinya, tidak mengangkat nama komunitasnya. Komunitasnya hanya jalan di tempat, tapi dia tetap up nama pribadinya. Jadi gue minta tetap angkat nama komunitas lu, bukan nama pribadi lu. Dan yang kedua nih, ada yang kedua nih. Binatang Madrid. Enggak. Oh. Enggak. Yang kedua, apa ya? Bingung gue nih ngomongnya nggak enak. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, Nggak sampein apa-apa aja, ya. sampein aja nggak apa-apa. Yang kedua itu tetap jaga cara kalian berkendara, tetap jaga sopan santun kalian di jalan, dan ingat patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Itu paling penting, men. Safety riding, safety gear. Enak kan yuk saya lu gue dah serius dah. Ganti Nah, saya. gini kalau dari gue setuju juga sama Bapak Ketua Umum dari FDM sendiri yaitu Kinoy, sama wakil gue sendiri dari Kiwil Mindset. Ya, anjay. Mi Insight, Kang. Ya Mindset tadi gue udah Mi ngomong. Insight bukan Mi Inset. Insight. Terus Mi Insight. udah, Mindset intinya itu ya kan. Gue setuju sama mereka berdua, gue setuju. Yang pada intinya lu nggak cuma numpang tenar doang di komunitas gitu kan, lu juga harus ada kontribusi. Dan yang paling penting intinya kalau lu masih mau dibina, ayo kita bareng-bareng. Tapi kalau lu udah nggak mau dibina, gue binasakan. Intinya itu aja. Udah itu aja, gue binasakan. Berat lu kayak beban hidup bacotnya. Intinya kalau udah nggak mau dibina, buat apa? Lu nggak ada kontribusi bos di sini, gitu kan? Lu nggak ada kontribusi. Lu mendingan keluar, gitu. Kalau cuma lu nyumbang tenar atau lu bawa nama sendiri. Tapi kalau lu masih ada kontribusi dan lainnya, lu masih mau dibina, ayo kita bareng-bareng di sini. Kita sama-sama belajar kok, gitu kan? Mau belajar ya kita bareng-bareng. Lu nggak mau belajar bareng-bareng, lu udah nggak mau dibina ya udah selesai. Gue binasakan. Itu aja. Oke? Serem kali. Tetap safety riding, safety gear, ya kan? Untuk saat ini ya lu masih harus pakai masker. Oh iya, gitu Oh ya. iya. Harus Pakai asip dong. Sorry, Dari dulu gua udah pakai pakai masker, bos. masker. Gua mau pakai masker. Sorry. Jadi gua mau pakai masker. Sebelum pandemi ini terjadi gue udah pakai masker cuy. Yoi. Intinya itu aja sih. Iya. Selebihnya mungkin bisa ditambahkan dari yang Ada lagi? Tambahin? Cukup? Udah sih ada sedikit dari gua. Oh. Selalu menjaga nama baik wilayah lu, daerah lu, khususnya teman-teman yang ada di Kota Depok. Itu aja. Yoi. Sama pas lagi ngeblar mungkin ya. Pas lagi ngeblar. Yoi. Kita kan kalau ngeblar kan ngelewatin kota-kota lain. Benar, harus sopan Yoi. santun. Jaga dong. Buat kalian yang penasaran sama FDM, pengen lebih tahu lagi soal komunitas, kalian bisa DM ke IG-nya mereka. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Saya seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian dan juga sosmed kalian. Any question you can drop your comment below and don't forget to subscribe. Thanks for watching guys. Stay chill and always level up. Bye bye. Dadah.